Akibat iri dengki, fan Malaysia ejek para pemain keturunan timnas Indonesia. Sadar nggak sih dengan timnya sendiri? Asnawi Mangku Alam konfirmasi kondisinya, berharap dipanggil ke timnas Indonesia, namun diabaikan Sintayong. Ada apa? Bandingkan kegilaan supporter timnas Indonesia dan Korea Selatan, Sintayong ungkap hal ini. Tolak jelekkan timnas Indonesia, Kevin Verdong dapat hadiah dari pelatih Nijmegen. Simak selengkapnya sebagai berikut. Meski memiliki kekerabatan yang kental jika membicarakan mengenai sepak bola, maka kedua negara ini tampaknya tidak bisa hidup adem ayem. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia maupun Malaysia sama-sama melakukan naturalisasi. Bedanya jika timnas Indonesia menaturalisasi pemain berdasarkan darah keturunan. Sementara untuk timnas Malaysia, mereka dikenal lebih suka menaturalisasi pemain asing yang tampil apik di liga lokalnya. Tak main-main di Piala Asia 2023 kemarin saja, timnas Malaysia menurunkan 14 pemain naturalisasi. Namun timnas Malaysia malah menjadi tim ASEAN terburuk di ajang tersebut. Sedangkan timnas Indonesia yang memakai 8 pemain naturalisasi berhasil menembus 8 besar Piala Asia. Hal ini harusnya menjadi tamparan keras bagi fan Malaysia. Bat atau malu, fan Malaysia malah kembali mengejek skuad Garuda. Malaysia tak mampu meloloskan satupun perwakilannya ke Piala Asia dari setiap kelompok umur. Ketiga tim yakni Thailand, Vietnam, dan Malaysia masih harus melakoni babak kualifikasi untuk bisa lolos ke Piala Asia 2027. Supporter timnas Malaysia masih sempat-sempatnya mengejek timnas Indonesia. Dan inilah komentar sepak bola Malaysia melihat timnas Indonesia meloloskan semua level ke Piala Asia. Jangan terbang tinggi, nanti jatuhnya sakit, tulis fans sepak bola Malaysia. Tim Belanda C, tutur fan Malaysia. Belanda cabang kedua, hampir tidak ada seorang pun dari liga domestik, komen fan Malaysia. Berapa kali juara AFF untuk Indonesia, komen fan Malaysia. Semua layak, tapi akhirnya 0 piala juga, paparnya. Berapa banyak piala yang sudah diraih oleh Indonesia, tulis fan Malaysia. Mengapa Indonesia? Mereka tidak memenangkan apa-apa. Jujur saja, Kamboja sama bagusnya dengan memenangkan trofi, ucap fan Malaysia. Indonesia mengikuti jejak Singapura di masa lalu dengan pindah ke warga negaraan dan terus melakukan selamanya, tapi dengan imbalan warga di tanah air yang tidak akan pernah makmur, tulisnya. Komentar-komentar fan Malaysia ini tentu berbanding terbalik dengan timnya sendiri yang dipenuhi pemain naturalisasi, bahkan tak memiliki darah keturunan negaranya. Hal ini tentu hanyalah karena mereka sakit hati melihat timnas Indonesia sukses di Asia di berbagai kelompok umur, sedang tim mereka hancur lebur di Piala Asia. Dan di berita selanjutnya, pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan tidak akan memanggil Asnawi Mangku Alam ke skuad Garuda untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Padahal sejatinya cedera yang menimpa Asnawi Mangku Alam sudah sembuh. Sebelumnya Sintayong beralasan bahwa ia tidak memanggil Asnawi Mangku Alam karena mengalami cedera hamstring. Melihat sudah sembuhnya cedera Asnawi Mangku Alam membuat Sumarji angkat bicara. Sumarji mengakui bahwa Asnawi Mangku Alam sudah menghubunginya. Jadi semalam itu Asnawi Mangku Alam telepon saya untuk bilang bahwa dia sudah bermain lagi bersama Port FC. Kata dia, saya diminta tolong sampaikan pesan ini kepada Coach Sintayong agar jangan sebut bahwa saya cedera lagi, ucap Sumarji. Kata Sumarji, Asnawi Mangku Alam tidak mau adanya salah informasi dari Sintayong. Kondisi Asnawi Mangku Alam saat ini baik-baik saja, ini agar tidak salah komunikasi saja. Saya juga sudah sampaikan ini ke Coach Sintayong, kata Sumarji. Meski sudah tak jeda lutut, Sintayong tetap tidak memanggil Asnawi Mangku Alam. Para 27 pemain yang sudah diumumkan namanya itu bisa datang ke Indonesia pada 10 November 2024. Tidak ada pemain tambahan, tetap 27 nama, kata Sumarji. Sumarji juga menegaskan bahwa dari awal Sintayong tidak menyertakan nama Asnawi Mangku Alam untuk dipanggil. Ya memang namanya tidak masuk ke dalam list pemain karena yang kami tahu dia cedera, kata Sumarji. Di berita selanjutnya,
Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan bahwa supporter tim Merah Putih lebih sedikit luar biasa ketimbang penonton di Korea Selatan. Hal itu sudah dirasakan secara langsung oleh Sintayong. Sintayong sudah lama menjadi pelatih timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu didatangkan PSSI pada Desember 2019 dengan durasi kontrak 4 tahun. Sintayong baru saja memperpanjang kontraknya bersama PSSI sampai 2027. Artinya, Sintayong akan merasakan menjadi pelatih timnas Indonesia selama 8 tahun. Ini menjadi sebuah momen yang sangat panjang bagi pelatih berusia 54 tahun tersebut. Selama menukangi timnas Indonesia, banyak momen yang dirasakan oleh Sintayong. Sintayong merasakan atmosfer yang sangat luar biasa dari supporter timnas Indonesia, baik itu di media sosial dan saat berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. Sintayong tampak nyaman dengan dukungan dari supporter timnas Indonesia. Kefanatikan supporter di Korea Selatan kalah dari pendukung di timnas Indonesia. Sebenarnya untuk supporter di Korea Selatan dan Indonesia hampir sama, tapi memang fan Indonesia sedikit luar biasa, kata Sintayong. Perjalanan Sintayong bersama timnas Indonesia masih panjang. Sekarang ini Sintayong sedang bertugas bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan di berita terakhir, bek timnas Indonesia Kelvin Verdonk mendapat hadiah dari pelatih Nijmegen setelah menolak untuk menjelek-jelekan skuad Garuda dalam sebuah wawancara dengan media Belanda. Ya, Kelvin Verdonk sempat mendapat pertanyaan dari media Belanda perihal situasinya yang kehilangan tempat di tim utama Nijmegen dalam 3 laga terakhir. Media tersebut bertanya apakah hal itu berhubungan dengan jadwal padat bersama timnas Indonesia sehingga performanya menurun di klub. Verdonk dengan cerdas tak menanggapi bagian pertanyaan yang jawabannya berpotensi menjelek-jelekan timnas Indonesia. Dia hanya fokus menjawab perihal tekadnya untuk meningkatkan performa demi kembali ke starting Nijmegen. Saya bukan pemain yang menggerakkan tim, hanya memberikan umpan silang dan menembak ke gawang. Saya juga harus bergantung pada rekan setim saya dan jika tim mulai bekerja semestinya, saya akan secara otomatis bermain lebih baik. Apa yang saya bawa di waktu tambahan kontrak Zwolle, saya harus bawa di setiap pertandingan dan kemudian saya akan kembali ke starting line up dengan sangat cepat, tambahnya. Pernyataan Verdonk nyatanya bukan omong kosong. Pelatih Roger menghadiahi kerja keras Verdonk dengan memilihnya sebagai bek kiri utama saat Nijmegen menjamu Groningen dalam laga ke-11 Eredivisie. Verdonk yang dalam 3 laga sebelumnya selalu turun dari bangku cadangan kini berhasil mengalahkan pesaingnya Thomas Wegen yang belakangan jadi andalan di pos tersebut.